Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat bisnis dimanapun Anda berada, melalui channel ini SYU Entrepreneur, saya Muhammad SYU bersama seorang sahabat saya, Bapak Suroso. Beliau adalah seorang chef. Alhamdulillah Bunda sudah dengan saya. Beliau akan menceritakan bagaimana sejarahnya awal-awal beliau membawa karir dari chef sampai hingga memiliki bisnis kuliner yang jumlahnya luar biasa banyak, Pak ya. Oke, saya panggilnya Chef Suroso ya. Chef Suroso berceritakan saya dulu awal-awal mulai mengenal masyarakat apa dari background pendidikan tertentu atau tidak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bisnis. Perkenalkan, nama saya Suroso. Saya biasa dipanggil dengan Chef Suroso. Mulai berbisnis atau bekerja itu dari tahun 98, Pak. 98. Maaf, bukan 98, nah. 93. Mula bisnis untuk secara pribadi itu ya tak sengaja lah ya. Sebetulnya dari awalnya saya bawa makanan untuk anak saya, ada temennya yang suka, pengen, akhirnya minta dibuat catering dan sebagainya. Itu akhirnya berkembang, mulai dari situlah saya bekerja dari 93 itu pertama itu di daerah Anyer, di Hotel Mabruk, ya sebagai koki biasa ya, karena untuk mencapai chef itu dibutuhkan waktu, kemudian juga karena ada level-levelan, Pak ya. Jadi koki itu orang bilang bahwa untuk menjadi chef atau level chef itu butuh tahapan. Ada beberapa tahapan. Pertama ya pertama kan namanya cook ya, cook helper, pembantu koki gitu. Cook ya, pembantu koki, kemudian menjadi cooknya, menjadi kokinya, kemudian menjadi senior koki. Dari senior koki kemudian menjadi supervisor koki atau iya, dari supervisor koki itu namanya jadi chef, terus chef de party. Kalau di hotel itu ada namanya chef de party. Kemudian lari menjadi kepada senior chef de party, baru nanti muncul lagi ke sous-chef. Panjang, Pak, untuk menjadi chef. Namanya sous-chef. Dari sous-chef kemudian ada senior sous-chef. Dari senior sous-chef lari lagi menjadi junior executive chef. Di bawahnya yang nomor 1, junior executive chef. Barulah nanti masuk ke executive chef. Executive chef itu pimpinan paling tinggi. Betul. Kalau untuk di bintang 5 biasanya chef, executive chef itu jarang orang kita, orang luar, Pak. Gitu ya. Kapan seseorang bisa disebut chef itu? Seseorang bisa disebut chef apabila memulai tahapan-tahapan itu. Tapi kalau sekarang kan sampai ke jenjang apa? Jenjang biasanya sous-chef. Oh, sous-chef juga bisa chef? Iya, bisa dipanggil sous-chef. Jadi kalau misalkan hotel-hotel yang taraf bintang 3, bintang 4 itu udah sous-chef, itu jadi bicara chefnya atau head chef. Rata-rata kalau restoran biasa ada head chefnya, ada kepala koki gitu. Nah itu biasanya hanya terdiri dari beberapa orang dari head chef, kemudian ke koki, kemudian langsung kepada timnya. Iya, tapi kalau hotel bintang 5 urutannya panjang seperti itu tadi. Jadi untuk mencapai executive chef itu luar biasa panjang. Ada license nggak? Ada license secara ininya. Kalau untuk cara pendidikan sih, tapi secara sertifikat itu ada. Jadi kalau misalkan kita mau ngelamar, itu sama lah ya kalau di pendekatnya. Kamu posisi apa sekarang ini dan gitu. Ada, betul, ada sertifikatnya. Jadi kuat cara apa ya? Ada paklaringnya. Terus gimana tadi? Dari karirnya. Ya. Kemudian saya pertama ya kok biasa ya, Pak. Saya juga bantu-bantu koki. Kemudian dari situ saya pindah ke restoran Jepang. Dulu adalah restoran paling top, namanya Karate, itu paling top tuh, Pak. Itu paling maju. Kemudian saya pindah ke sana. Nah, disitulah saya kurang lebih 4 tahun belajar masakan Jepang. Dari situ kemudian saya pindah ke hotel Ibis, di hotel Ibis Tamarin. Kemudian saya dari situ pindah lagi nih, Pak. Dari hotel Ibis Tamarin saya pindah ke Carita, balik lagi ke daerah Anyer. Nah di situ saya posisi saya sebagai head chefnya. Saya udah jadi head chef, sous-chef lah udah. Dari tahun 98 itu sebelum perusahaan saya udah di situ. Nah pindah di hotel Grand Mahakam itu tahun 98 tapi akhir.
Itu saya pindah ke situ dari 98 sampai dengan 2021 barulah saya mundur diri, resign dari Hotel Grand Mahakam. Karena saya pikir gini, saya harus tekun untuk di usaha nih. Kalau saya double job antara kerjaan dan bisnis itu susah, jadi nggak tertangani dengan baik. Hanya saya buka usaha ayam geprek. Itu pasca Mahakam atau Pasca Mahakam, tapi ya ya, pertama ya. ya, tapi untuk yang kita punya catering, punya wedding party, punya akikah, itu udah berjalan lama Pak. Udah berjalan kurang lebih dari Awal memulai usaha dari seorang server profesional ya, ada kolam renang di hotel berbintang, terus kita harus melambat ke usaha yang jauh berbeda tentunya ya. banget. Itu gimana tuh awal dan diceritain? Emang beda bener apa orang pekerja dengan pengusaha Ya, lah. usaha beda. Beda banget, terutama mindset ya, pola pikir. Ya. Kalau pekerja itu kan nggak mikirin target, tidak ada mikirin target, yang penting besok akhir bulan saya gajian, kan? Mau rame mau enggak terserah, urusan daripada pengusaha. Nah disitulah pengusaha berperannya 24 jam Pak. 24 jam dan peluang sedikit pun itu harus diambil. Betul. Contoh misalnya kita nih Pak ya, kita nih lagi ngobrol nih, tahu-tahu ada apa nih? Iya, Ya kan? SMA lah. Pak besok pesen nasi box 150 bisa enggak? Ya kan? Itu langsung diambil Pak. Kita nggak tahu nanti gimana, tetap kita harus, ini peluang. Beda dengan orang pekerja, saya lagi sibuk nih, saya lagi ada acara nih Pak, udah nanti aja Pak. Beda Pak. Jadi pola pikirnya, mindsetnya, cara berpikirnya antara pengusaha dengan pekerja itu akan beda. Kemudian kalau pengusaha itu kan kita mikirin semuanya Pak. Yang jelas gaji karyawan, ya kan? Masuk risiko yang dipikirkan. Resiko betul. Kemudian kita juga harus bisa baca peluang-peluang. Contoh nih kayak saya nih, kayak ayam geprek. Ayam geprek alhamdulillah saya udah punya 3 cabang, ya. 3 cabang, ya. Ayam geprek saya potong, sudah mulai berjalan. Ya alhamdulillah lah, lancar. Kemudian untuk yang weddingnya juga udah berjalan juga. Itu, Pak. Mulainya dulu gimana? Mulai usaha. Mulai usaha itu ya tadi saya cerita sedikit bahwa emang nggak ada kesengajaan gitu, nggak sengaja saya mau bikin. Kayak contoh saya punya usaha akikah. Awalnya itu ya karena kita waktu di perumahan ya Pak, kalau di perumahan itu kan ngumpul-ngumpul kita ada kurban gitu kan, kurban. Nah hasil kurbannya para panitianya dikumpulin karena dia punya bagian kan, panitia bagian itu dimasak bareng deh gitu, dimasak bareng. Bagaimana kalau dimasak bareng? Itu ada Pak Roso tuh bisa masak, itu kan dia chef hotel bintang 5. Datanglah ke saya Pak, ya udah sini saya masakin. Awalnya gitu, saya masak sih, dan itu enak, alhamdulillah suka semuanya gitu. Rasanya beda, kualitas, rasa, kemudian dagingnya empuk dan sebagainya. Itu cerita mereka. Ada salah satu orang, chef, kebetulan saya mau akikah nih, gitu. Saya mau akikah, mau nggak saya masakin? Ya mau aja. Udah Bapak beli kambingnya gitu. Itu kita belum punya istilahnya, belum punya tim untuk ini ya, kelola, terutama nyari kambingnya dan sebagainya. Akhirnya kita proses, bagian itu di kompleks itu semuanya suka. Dari situ mulut to mulut, seperti itu ya, mulut to mulut. Sekarang viral marketing istilahnya atau Iya. flash marketing. Iya, dari situ. Nah terus berkembang, alhamdulillah sekarang itu sebulan bisa sampai 30 ekor lah. Itu yang pertama ya. Tapi yang itu enggak pertama. Yang pertama sebetulnya nasi box Pak, catering untuk ini, untuk anak sekolah. Itu gimana ceritanya? Ya cerita lucu ini. Istri saya bawa makanan dari rumah. Ya, dari rumah itu bawa kayak sekarang namanya bento gitu kan, bento nasi box. Nah, anak saya lagi makan, temennya nyobain, pasti cobain enak. Setiap dibawain sama mamanya, dia nggak maunya punya anak saya, Dimas namanya. Ibunya ngomong ke istri saya, Bu, anak saya itu maunya sama Dimas, makanya maunya sama Dimas gitu. Boleh nggak Bu kalau pesan gitu? Emang dia udah tahu kalau saya suami ini ya gitu, di koki gitu tuh mas. Akhirnya istri ngomong gini, ya udah nggak apa-apa Bu, tapi jangan cuma ibu doang Pak, capek gitu. Kumpulin aja berapa orang, siapa yang mau gitu. Hanya terkumpul 10 orang awalnya.
orang tiap hari. Dari situ terus berkembang Pak sampai satu sekolahan. Jalan sekitar 2 tahun. Terus merambah ke sekolah lain. Usaha itu yang penting adalah jaga kualitas. Itu nomor 1 Pak. Kualitas rasa. Ya. Itu yang paling harus kita jaga, dan kualitas daripada makanan itu sendiri. Itu penting Pak. Jangan sampai kita mentang-mentang udah besar, udah gede, terus kita melupakan tentang kualitas. Tanpa taste, rasa itu yang paling orang. Saya punya ayam geprek Pak, boleh orang banyak ayam geprek, tapi mereka larinya ke saya karena apa? Saya punya rasa yang beda. Geprek dulu mulai juga gitu, nggak sengaja juga. Kalau untuk ayam geprek itu secara spontanitas sih sebetulnya. Nggak sengaja juga. Jadi spontanitasnya itu begini. Anak saya itu mau buka usaha Pak. Dia lulus kuliah, karena mau kebetulan di bisnis kan. Budaya di bisnis, manajemen bisnis. Nah, ngomongan ya, Pak, saya mau buka usaha aja lah. Kalau kerja kayaknya gimana gitu, kurang ini. Oh ya udah, nggak apa-apa. Gitu. Terus maunya buka usaha apa nih Pak? Maunya apa ya? Dia mikir, itu banyak tuh, kayak gini. Nah, kebetulan saya waktu itu jadi konsultan tuh Pak, konsultan di Soto Seger Boyolali. Iya. Soto Seger Boyolali Pak, kalau Bapak tahu. Oh, Soto Seger SSB. Iya. Oh, saya makanan tuh Pak. Itu saya konsultannya di situ Pak. Itu sama tuh Pak. Ini teman saya. Justru ngobrolnya sama yang punya. Beliau itu punya ayam geprek. Selain dari itu pada Soto Seger Boyolali, beliau juga punya ayam geprek. Ayam geprek juara kalau Bapak tahu. Tahu ya. Tahu ya. Nah, itu ada 14 di daerah sini. 14 cabang. Terceletuk ini, saya kalau yang paling sering orang makan apa? Ya ayam. Daging yang paling sering dimakan apa? Ayam. Nah, ayam ini itu semua orang suka, baik bayi sampai dengan umur tua. Kakek-kakek pun masih makan ayam, dan itu tidak ada bantahan. Nah, sekarang yang lagi viral apa? Ayam geprek. Juga ya saya bilang gitu. Akhirnya tercetus saya ngomong sama istri sama anak saya kayak gitu. Kalau bayi bubur ayam, tuh, ya kan? Ayam. Iya kan? Ayam dimakan hari ini makan ayam, besok pasti bisa makan ayam. Iya. Nah, saya pengen ada sesuatu yang beda dari ayam geprek saya. Nah, bedanya apa nih Pak? Nah, Sensasi. beda dari ayam geprek Chef Rosso itu, sensasinya itu ada di sambal. Oh, sambal. Karena saya mau buka itu harus survei market. Jadi semua yang ada di sini, semua yang ada di daerah sini, saya harus survei marketnya. Terus kemudian juga survei harga. Dari satu tempat ke tempat lain beda-beda Pak, nggak bisa disamakan. Kemampuan daripada masyarakat daerah sini masih sedikit. Kita bisa nggak jual di situ dengan harga yang sama, biar bisa bersaing dengan yang lain. Gitu. Tapi kalau bisa kita tetap teguh dengan harga yang kita punya, dengan itu belum tentu Pak. Jadi setelah ini ada gempanya di 3 lokasi beda-beda ini. Iya, ada yang. Sebetulnya kalau untuk ayamnya sama, tapi untuk include kondimen dan sebagainya itu yang membedakan gitu. Kalau di daerah sana itu harganya agak tinggi, kalau daerah sebelah sini itu. Tempat kalau mau pesan di mana kok di sini ya Pak ya? Oh ya, nanti tag di sini ya. Dapur Chef Rosso nanti bisa. Kalau lokasi dekat ya? Ya, kalau saya dekat-dekat. Menarik sekali. Tapi saya ambil kesimpulan begini, saya merasa dalam berbisnis itu kebanyakan ya dimulai dari highlight Pak juga tak sengaja ya. Tak sengaja. Bisnis yang menyimpulkan bahwa sebetulnya Chef itu secara nggak langsung sudah membuat branding teman-teman. Karena personal branding beliau dikenal seorang chef, ya kan? Begitu dia melepaskan chef dari tempat dia bekerja, akhirnya udah terpatri dalam benak masyarakat. Mbak, Pak Soloven adalah chef, gitu loh. Iya, Sehingga kalau orang order makanan, oh udah pasti enak ini, sudah pasti bisa gitu, karena kualitas pasti bagus gitu ya. Seperti itu kalau lebih ya. Betul. Jadi untuk berbisnis itu harus kita bikin branding dulu. Betul. Saya alhamdulillah Pak, saya itu suka juga menjadi narasumber di beberapa tempat ya, gitu. Terutama komunitas-komunitas, ada Jawara Jaringan Wirausaha, kemudian ada UMKM. Nah, saya sering jadi untuk menjadi narasumber dan demo-demo. Saya sering demo masak apa nih gitu, sesuatu yang mungkin
Kadang-kadang kan gini ya, pengusaha atau para pelaku kuliner itu mereka tuh monoton kan Pak ya, nggak ngerti apa sih yang harus dijual, apa yang harus. Akhirnya saya bikin demo nih. Padahal barang itu ada di sekitar kita dan dibikin sesuatu yang menarik bisa dijual. Nah gitu kan, nah itu saya sering tuh produknya misalkan dari singkong, dari pisang, dari apa lagi tuh. Saya dari singkong, oh singkong itu bisa dibikin seperti ini. Mereka terbuka lah. Jadi pola pikirnya bagaimana itu bisa untuk menjadi seorang yang padahal hal ini belum tentu dianggap sesuatu yang bagus atau sesuatu yang bisa berguna. Tapi pas kita olah menjadi hal yang baik, menarik, itu ada harga jualnya. Disitulah kebuka orang untuk Karena sering nih saya rasa orang nanya ya, bikin pisang, kan sudah banyak pisang, itu gimana cara saya rasa? Nah, itulah perlunya kreasi kita, kreativitas kita. Karena sekarang kan banyak ya orang itu bisa pisang semuanya juga bisa. 11-12 saya rasa juga ya. Sekarang orang lihat tuh pisang crispy, ya pisang kepok yang dibikin panjang. Tadinya kan dipotong-potong cuma segitu, sekarang dibelah 3 doang gitu kan, dibikin itu kan jadi menarik. Betul nggak? Jadi ini harus ada, walaupun kuliner pun harus ada kreativitas ya. Pisang tanduk maksud saya, pisang tanduk itu kan panjang tuh Pak, ya kan? Tadinya kan dipotong-potong begini, sekarang dibikin panjang. Di mana-mana ada kan sekarang kayak gitu model. Itulah orang yang suka punya jenius ya untuk menciptakan suatu menciptakan kreasi makanan namanya ya, kreasi Mungkin makanan. rasa boleh sama tapi Betul, berbeda. betul, iya. Tuh itu yang menjadi orang tertarik dari situ. Makanya misalkan tadi bilang Bapak keripik singkong, ya jangan seperti itu aja gitu. Bisa digunakan jadi seperti apa? Misalkan diolah dengan keripik singkong tapi ada dicampur dengan, sekarang kan ada bumbu-bumbu model kayak balado. Ya betul kan, itu. Ya kan? Balado. Ada dengan keju, ya kan? Betul. Keju taburin di situ. Orang menjadi menarik. Indonesia kayak buku ya. Betul. Kita ya komunikasi. Dan itu kan iya, jangan monoton plain begitu aja. Atau juga bisa juga dibikin manis, ya, atau dibikin asin lah misalkan. Manis misalkan dibikin apa kayak gula gitu, jadi seperti itu. Atau juga dibikin sale dan sebagainya. Ini salah satu contoh dari bisa. Kalau usaha itu harus punya motivasi tinggi, Siapkan mental ya. betul, dan harus optimis. Ini seorang chef itu kalau dia jago di masakan masakan rumahan ya, apa istilahnya, masakan yang matang lah gitu, matangan berat, ya. matangan berat. Ya. Dia akan lemah di kue-kue, demikian pula sebaliknya. Itu betul apa kok? Nah, ini benar. Oh benar ya? Benar, Oh, ini bisa jujur begitu nih. ya? Kalau di hotel ya, terutama hotel bintang 5 ya, mereka ada section atau ada tempat tersendiri, ya kan? Ada bagiannya tersendiri untuk menangani makanan-makanan itu. Jadi bahasanya ada namanya hot kitchen sama pastry. Hot kitchen itu yang Hot kitchen itu makanan berat, Berat, ya? makanan berat kayak soto, sop, ada sebagainya, daging-dagingan dan sebagainya, olahan lah makanan. Sama dengan pastry, atau pastry ini hanya khusus menangani tentang kue-kue, cake dan bread. kue kering masuk. Ya kue kering itu bread termasuknya kue. Ya cake lah, cake itu kan tart dan sebagainya gitu. Kenapa mereka itu tidak digabung atau bisa ditangani oleh satu orang? Karena nggak bakalan bisa. Kenapa? Jadi gini, kalau dokter itu kan ada spesialis ya, Pak. Iya. Ya kan, dokter itu ada spesialis. Walaupun secara umum Dia bisa ya? bisa, saya juga bisa Pak bikin kue itu, tapi nggak bakalan se-perfect orang yang ahlinya begitu. Makanya di hotel itu dibagi, harus ada orang yang khusus menangani itu. Demikian juga sebaliknya, orang pastry nggak bakalan bisa lari ke hot. So, karena hotel itu lebih menimbulkan kesempurnaan. Betul, kesempurnaan. Ya, Rasa itu harus benar-benar. harus ditangani oleh ahlinya ya. Betul. Jadi apakah ada license-nya? Sertifikat berlaku juga? Oh ada. Mereka ada pastry chef sendiri. Dan di pastry sendiri itu ada bagian-bagiannya tadi, kayak mulai dari cook, demi chef, DGP, chef, kemudian tuh pastry. Bisa berat ya? Susah. Bisa sih, tapi nanti salah satu akan ditinggalkan.
Misalkan nih, saya di hot, saya akan pindah ke pastry. Yang di hot ini, makanan panasnya ini saya tinggalkan. Nggak mungkin saya akan pegang dua-duanya. Walaupun nantinya saya akan bisa. Ibu-ibu rumah tangga kebanyakan bisa dua-duanya deh. Ya walaupun bisa dua-duanya, Iya. tapi saya bilang tadi nggak terlalu bisa full untuk menjadi yang Dia bisa. ada sih beberapa yang Dia bisa masak untuk keluarga yang enak, tapi dia juga pandai membuat kue atau lebaran. Nanti lagi bulan puasa ini kan marak tuh orang ibu buat kue-kue kering ya, lebih jual ke. ya betul ya. Itu kan momen ya Pak, momen full gitu. Kalau misalkan kayak hotel bintang 5 itu kalau misalkan misalkan dia habis nanganin ke pastry kemudian pindah ke itu dalam satu waktu yang sama, itu nggak bakal bisa yang bagus. Ya, saya tahu karena ada risiko ya, risiko nama yang mereka pertaruhkan, jangan sampai mereka udah menurun nama bertahun-tahun, Iya. rusak aja gara-gara masa kecil. Gitu kan? Ya saya persis kayak dokter tadi, Iya. spesialis jantung ya kan, dia bedah jantung, ternyata ada kanker atau apa lah, itu kan pasti dia konsultasi langsung dengan Iya, dokter ahli ya, ya, langsung. sesuai dengan ahli. Karena jangan sampai ini risiko tidak terjadi, waktu nanti dipaksakan ada komplain ternyata yang menangani bukan ahli yang udah nama itu langsung. betul banget. Akhirnya reputasi daripada hotel itu sendiri ya rusak. Nah, ini juga menarik kan. Saya perhatiin arah-arah apa ya kebanyakan saya kok cenderung mati gitu. Kenapa ya? Oke. Apakah ada perbedaan masalah gender itu? Ini banyak banget pertanyaan waktu kita webinar, seminar dan sebagainya. Kenapa kok kalau di hotel ya, terutama di hotel kebanyakan kokinya kok laki-laki? Nah, diminta seperti itu atau apa? Diwajibkan? Ya, jadi gini, secara tenaga terutama, kemudian secara kecepatan itu memang beda. Oh, iya. Ya, karena di hotel itu atau restoran itu dituntut kecepatan yang luar biasa. Perempuan nggak bisa? Berat, susah. Oh, bisa kan berat ya? Ya, tapi biasanya perempuan itu akan ditaruh di pastry tadi, di kue-kue. Kue-kue. Karena kue-kue itu butuh penelitian, butuh penelitian, kesabaran, dan dia nggak bisa langsung secara cepat. Beda dengan makanan panas, makanan yang harus disiapkan sajian dalam keadaan cepat. Kayak misalkan di kapal pesiar Pak, menangani 1.000 orang atau 6.000 orang dalam waktu cuma setengah jam. Itu kecepatannya luar biasa Pak. Tim itu berapa orang Pak? Tim? Timnya nggak banyak Pak, paling ratusan. Bukan artinya, kan nggak mungkin memasak sekian banyak satu orang kan? Masih dibagi. Oh enggak, beda tetap. Jadi timnya emang banyak ya kan. Kalau 6.000 itu paling itu kokinya itu sekitar seratusan orang. Gitu. Tapi ada beda-beda kan. Ini yang grill, ini yang bagian nasi bagian itu. Gitu. Jadi itu butuh kecepatan yang luar biasa. Kemudian tenaga perempuan dan tenaga laki beda. Misalkan ngangkat dan sebagainya. Karena apa itu ya? Iya, karena gini, Bapak nih makan kalau di hotel sampai lebih waktu yang ditentukan. Misalnya contoh steak itu dibutuhkan waktu masak paling lama itu 20 menit. Harus matang ya? Ya, 20 menit Pak. Kalau Bapak lebih 21-25 misalkan itu, Bapak kena penalti, kena inian. Nah, kalau si tamu komplain itu bisa nanti bisa free Bapak, karena di situ udah ada metodenya, udah berapa menit. Kan udah ditanyakan ke waiternya. Berapa menit saya? 20 menit ya Pak, tunggu sudah. Di situ butuh kecepatan luar biasa. Timingnya, ya, timingnya betul benar-benar di konsentrasinya luar biasa. Itu nggak cuma satu orang Pak, ratusan kalau lagi ramai. Itu alasan ya kenapa chef Betul. yang diperlukan adalah Laki-laki. laki-laki. Tapi dari soal kualitas masakan gimana? Kalau kualitas rasa, kualitas isi, laki-laki nggak beda jauh sebenarnya. Artinya antara laki-laki sama perempuan ini nggak berbeda jauh ya soal kualitas rasa ya, kualitas masakan. Jadi gini, malah kadang kecenderungannya lebih fokus laki-laki. Kalau lebih laki-laki, Gila. kenapa bisa begitu? Karena perempuan identik dengan memasak ya. Perempuan ini jadi kadang-kadang, maaf ya nggak semuanya sih. Iya betul. Tapi hasil riset begitu. risetnya itu terlalu banyak yang dipikirkan. Pengaruhi ke mood. Iya. Kemudian baperan juga banyak sering kan kalau perempuan. Iya Pak.
Iya masalah gitu kan. Dan itu Misalnya Pak, menjaga apa sampai emosi Iya. lebih bagus lah. kemudian pressing kan, kalau di hotel atau restoran yang super sibuk Oh, iya. Pak, itu pressingnya luar biasa Pak. Pressingnya luar biasa. Dan kata-kata kan kadang-kadang chef itu kan karena memang dibutuhkan cepat itu. Nah itu kadang-kadang problem baperan. Yang sering terjadi gitu. Karena faktor itu dikhawatirkan ya, Ya. mempengaruhi ke hasil Betul. output masakannya. Oh, ya bagus sih. Ya karena kan kalau perempuan itu kalau diburu-buru kan nggak bisa Pak. Betul. Iya kan? Nanti jadi baper awal. Padahal menurut dia udah cepet. Ya kecepatan laki-laki sama perempuan kan bedanya setengah. Ya kan? Laki-laki 2, perempuan 21. Itu yang sering terjadi. Ini teman-teman ya, tadi banyak pertanyaan teman-teman yang serupa dengan saya terjawab oleh Chef Rosa, ahlinya. Harapan atau Chef Rosa dalam memotivasi teman-teman sama calon pengusaha baru ini gimana nih? Apapun bisa, mungkin tidak harus berbicara. Ya. Untuk para calon pengusaha atau ini ya, yang pertama satu bahwa kita dalam berusaha yang pertama adalah yakin dulu apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita usahakan atau usaha yang akan kita jual misalkan, itu pertama harus yakin. Kedua, itu sesuatu penanganan yang khusus, jangan sampai hanya untuk coba-coba lah gitu. Jadi kalau mau terjun ya harus serius, benar-benar serius gitu. Terus yang ketiga adalah banyaklah beramal, karena sedekah itu adalah salah satu karena kadang-kadang kita lupa dengan itu. Jadi akhirnya kok kita sudah usaha tapi kok mentok aja karena kita orang sebelum mau usaha itu kita harus punya market survei. Itu paling utama kita promonya, branding tadi salah satu branding. Kita bikin branding dulu. Kayak saya untuk menjadi sekarang ini saya udah branding. Alhamdulillah, mungkin kalau orang-orang tanya tentang Chef Rosa, walaupun dia belum tahu saya tapi udah kenal namanya dulu. Oh iya, Chef Rosa saya udah tahu. Jadi branding di sini artinya termasuk rekam jejak ya. betul. Karena tadi kan saya lihat jabatan pengalaman berbisnisnya rata-rata dimulai dari ketidaksengajaan. Tapi jangan salah teman-teman, ketidaksengajaan itu pasti ada sesuatu ya kan. Itu branding tadi. Ya. Rekam jejak yang waktu itu sudah terjalin dengan baik. Bapak adalah seorang chef profesional sehingga orang percaya, trust. Ya. Pada bisa untuk langsung order. Ya. Gitu ya kalau gitu ya. Kita bikin untuk orang trust ke kita, percaya dengan kita, ya itu tadi kita harus satu benar-benar konsekuen, Ya. konsisten, konsekuen, itu penting banget. Kemudian jangan lupa yang paling utama juga, ya, berdoa sama Allah, kemudian sama kita promosi. Setiap membuat sesuatu, kan apalagi sekarang medsos ya di mana-mana aja, mau di Instagram, mau di Facebook, mau di mana aja, WA grup dan sebagainya. Posting yang kita buat. Ada yang menarik ya, karena kan saya merasa memulai bisnis kan dari rata-rata dan ketidaksengajaan. Nah sekarang gimana saya merasa kan ada hambatan-hambatan dalam berbisnis. Karena kan kita tahu bisnis itu tidak selamanya bagus ya. Ada lika-likunya, ada kritik-kritiknya. Pasti lah. Ada apa ya mau masuk jurang nggak jadi. Iya, Bang. Itu bagaimana dalam menangani hambatan-hambatan bisnis? Ya. Jadi jangan kaget kalau kita belum mengalami kegagalan, berarti kita belum bisa dibilang sukses. Gitu. Sukses itu biasanya diawali dari kegagalan. Kalau ada betul pernah nanti kita juga. Pernah dong, nggak mungkin nggak. Saya pernah terpuruk. Apalagi dalam perjalanan saat pandemi sekarang ini ya. Nah itu tadi kiat-kiat yang tadi saya sebutkan. Terus cara mengatasi hambatan itu apa pakai dulu ada strategi khusus tadi yang saya sebutkan bahwa mulai dari tawakal dulu ya, kemudian berusaha, kemudian promo terus digantung terus lagi gitu kan, bangkit dan optimis. Kalau kita jualan sudah nggak optimis, percuma Pak, jalan nggak jadi. Soalnya dari kita sendiri. Betul. Soalnya tempatnya energi positif akhir kepada ke Ya. bisnis kita ya. Bedakan antara pengusaha dan pekerja. Itu yang paling utama. Mindset. Iya, mindset pola pikir kita. Ya, terus jangan sampai
mengesampingkan daripada peluang. Jadi peluang sedikit, kalau bisa kita ambil. Iya, jeli menangkap. Betul. Itu yang paling. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat. Semoga teman-teman bisa menarik hikmah dari video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share channel ini, video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.